Di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, manusia sering lupa pada satu hal penting, hubungan kita dengan alam. Bumi yang kita tempati hari ini bukan hanya ruang hidup, tetapi titipan yang harus dijaga. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar persoalan sosial, melainkan bagian dari iman dan tanggung jawab spiritual. Melalui nilai-nilai Al-Quran dan hadis, kita diajak untuk kembali memahami peran manusia sebagai penjaga bumi. Inilah kisah tentang amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Tegar Adhi Nugroho, akan menjelaskan materi tentang menjaga lingkungan dalam perspektif Islam bumi. Bukan sekadar tempat kita hidup. Ia adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan. Langit, bumi, laut, dan seluruh makhluk saling terhubung satu sama lain. Tidak ada yang diciptakan sia-sia, namun seiring waktu, keseimbangan itu mulai terganggu. Hutan ditebang tanpa kendali, laut tercemar oleh sampah, udara dipenuhi polusi. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia agar tidak merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Pesan ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sebagai manusia, kita tidak hidup sendirian di bumi. Ada generasi setelah kita yang juga berhak merasakan alam yang bersih dan lestari. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi amanah untuk menjaga dan merawat alam. Rasulullah mengajarkan bahwa menanam pohon adalah sedekah. Setiap manfaat yang dihasilkan dari pohon tersebut akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah sebagai khalifah. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu. Setiap individu memiliki peran penting dalam merawat bumi ini. Dari hal kecil hingga besar, semua bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Tindakan kecil yang dilakukan bersama akan membawa dampak besar bagi lingkungan. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Mari jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bersikap terhadap lingkungan. Karena bumi yang terjaga adalah bukti iman dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saya, Tegar, percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Menjaga lingkungan bukan tugas sebagian orang, tetapi tanggung jawab kita semua. Ketika kita merawat bumi, kita sedang menjalankan amanah dari Allah dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Mari mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Karena bumi yang terjaga adalah warisan terbaik untuk masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita serta mendorong kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Tegar mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.